Kali ini Men's Obsession sedang berada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bersama saya sudah ada Bapak Rektor, Bapak Dr. Insinyur Gunawan Budianto MP. Seperti apa kiprah beliau dalam dunia pendidikan Indonesia dan seperti apa beliau memimpin dan membawa kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta? Langsung saja kita ikuti perbincangannya. Selamat siang Pak Budi. Siang, Mbak. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih nih Pak sudah Ya. diberikan waktu untuk menerima kita sedikit berbincang-bincang dengan Pak Budi. Oke, Pak Budi, baik. Pertama mungkin Pak Budi ini kan menjabat rektor sejak 2016 ya Pak ya? Ya, 30 Desember 2016. 2016. Bisa cerita Pak, visi misi Bapak membawa kampus ini? Kita punya visi jangka panjang gitu. Mungkin baru akan kita targetkan 2030. Itu menjadi Entrepreneur University yang berdiri sejajar dengan perguruan tinggi yang ada di Asia. Tapi untuk jangka menengahnya setiap 5 tahun, saya berharap bahwa saya selama 5 tahun ke depan bisa meletakkan dasar-dasar untuk menjadikan kampus ini menjadi sebuah kampus yang memiliki reputasi internasional. Oleh karena itu, tahun pertama yang harus saya lakukan adalah bagaimana saya berusaha untuk meningkatkan internasional atmosfer, ya. Tentunya dengan mendatangkan sebanyak mungkin visiting profesor, visiting lecturer, dan visiting researcher dari luar negeri untuk datang sebanyak mungkin ke kampus ini. Termasuk juga bagaimana kita bisa menarik minat mahasiswa asing, terutama kita punya beberapa ring namanya. Ring 1 itu ASEAN. Ring 2 itu Asia Pasifik. Bisa mulai ke Korea, ke Jepang, ke Australia. Dan ring 3 itu adalah Eropa dan Amerika. Oleh karena itu saya sangat yakin bahwa dengan semakin seringnya Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini bergaul dengan orang asing, dalam arti academic and international atmosphere, itu akan terbangun sebuah kultur. Sebuah kultur yang saya pikir agak mudah nanti. Mudah, tidak kaget, dan lebih affordable untuk bisa kita ajak masuk ke suasana-suasana internasional. Iya, betul. Nah, kita berharap dengan juga perluasan networking dengan universitas di luar negeri ini, kita akan mendapatkan trust yang setara dari perguruan tinggi asing. Nah, oleh karena itu kita juga sesering mungkin melakukan pameran pendidikan internasional. Tahun kemarin kita sempat di akhir bulan Desember 2017 itu dari 23 perguruan tinggi di Taiwan. Kemudian bulan Februari kemarin itu 18 perguruan tinggi di Eropa. Mereka melakukan pameran di sini dan mereka datang dengan biaya sendiri, artinya itu bagi kami satu trust. Iya, betul. Bagaimana perguruan tinggi asing dengan biaya sendiri, mereka mau kita undang, mereka mau melakukan edu-fair di sini selama 3 hari. Ini saya pikir satu trust yang mulai tumbuh dari mereka untuk kemudian menjadikan mitra yang balance Universitas Muhammadiyah di Jakarta ini dengan mereka. Iya, betul Pak. Pak, selain yang Bapak gambarkan tadi itu masih ada hal-hal lain Pak, langkah-langkah strategis atau kebijakan Bapak dalam rangka? Ya. Kampus kami ini selalu melakukan mendevelop teknologi ya, terutama
pemanfaatan teknologi informasi di dalam proses pembelajaran. Jadi UMY ini juga menjadi 5 besar perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang sudah menyelenggarakan electronic distance learning. 5 besar, Pak. 5 besar ya. Dan mungkin satu-satunya PTS kalau tidak salah. Nah, kita akan kembangkan terus. Mungkin teknologi kalau ada biaya, oke, kita bisa kita kejar. Artinya menuju ke arah cyber university itu dengan penyediaan dana yang semakin meningkat barangkali lebih mudah. Tetapi saya tidak mau teknologi kita maju, tapi di dalam kita ada namanya cultural shock. Oh iya. Saya nggak mau. Jadi mengubah culture itu tidak seperti membalik tangan lah. Iya, betul. Lain gitu. Tapi kalau IT ya begitu kita punya uang ya kita bisa beli semuanya. Iya, betul. Kita bisa ngikutin perkembangan teknologi informasi. Tapi begitu culture nggak bisa. Betul. Culture ini memang secara perlahan-lahan agak dipaksa juga untuk berubah. Oleh karena itu jangka 5 tahun ke depan itu kita berharap bahwa dasar-dasar untuk menjadi sebuah perguruan tinggi dengan reputasi internasional, kemudian juga kita juga sudah meletakkan dasar-dasar bagaimana UMY ini bisa menjadi salah satu embrio entrepreneur university. Memang kultur ini susah juga, tapi kita usahakan. Paling tidak ada upaya-upaya yang terstruktur yang kita akan lakukan terus. Dan saya yakin kalau kultur kita 2 tahun ke depan insya Allah sudah 70-80% siap untuk berubah begitu. 2 tahun ke depan ya, Pak ya? Ya. Pak, selain dari culture itu ada kendala atau tantangan lain, Pak, dalam membesarkan UMY ini? Ya, kalau kita bicara culture juga berhubungan dengan ROI untuk mahasiswa. Iya. Juga berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dari dosen dan karyawan. Makanya kami ini sangat selektif untuk menerima calon mahasiswa. Oh, iya. Jadi kita ambil contoh di 2017 kita punya 34.600 pendaftar. Tapi yang kita terima cuma 5.100. Sekali, ya? Karena memang saingannya cukup besar. Iya. Tapi kita melihat bahwa dengan raw input yang semakin meningkat kualitasnya itu upaya-upaya tadi bisa lebih dipercepat. Betul. Kemudian juga kita mulai menerima dosen yang secara spesifik kita memberikan kesempatan kepada master-master dan PhD muda ya, untuk kita rekrut. Karena saya yakin yang muda ini yang akan bisa bawa lari gerbong ini. Di samping juga kita tetap melakukan penguatan, peningkatan kualitas sumber daya yang sudah ada. Tapi memang kita mulai merekrut tenaga-tenaga muda ini untuk nanti akan menjadi penarik gerbong yang 10 tahun lagi mereka sudah bisa berlari. Iya, insya Allah 10 tahun, Pak, ya, targetnya. Pak, kalau kita bicara kepemimpinan Pak Guna ini sebagai seorang pemimpin di sini ya, Pak, ya, bisa sedikit gambarkan Pak pola kepemimpinan Bapak, pola leadership yang Bapak bawa. Ternyata di kampus yang masih muda kayak UMY ini, iya, kita kan baru berumur 37 tahun. Iya. Itu barangkali konsep-konsep leadership yang cocok itu adalah egalitarian. Jadi bagaimana konsep-konsep egaliter ini kita terapkan, artinya kesejajaran dalam suatu kemitraan melaksanakan tugas, itu yang paling cocok. Dan memang saya melihatnya menjadi agak susah bagi kita kalau kemudian kita melakukan leadership lebih banyak kepada konstrainnya itu adalah instruksional. Ini tidak jalan. Tidak akan jalan. Jadi kita tidak akan jadi bos. Kalau bos kan cuma suruhan, ya. Gitu. You may go and do it.
Tapi kalau leader itu konsep egalitarian itu adalah let's go. Kita pergi bareng-bareng gitu. Itu bedanya. Nah, dengan konsep yang egaliter inilah saya melihat nggak ada jarak. Jadi siapapun orang dengan sangat mudah bisa mengakses ruang rektor. Oh iya. Sepanjang saya ada di sini, Iya. sepanjang saya ada di kantor, ya. Jadi memang saya tidak menerapkan format struktur kepemimpinan ini kaku enggak, tapi saya coba untuk bisa prosesnya bisa berjalan di seluruh sisi, di seluruh unit kerja. Artinya kita berharap bahwa kita jangan terlalu banyak memanfaatkan middle management, karena middle management kalau terlalu besar, terlalu mendominasi, justru pesan dari atas ke bawah itu bisa mengalami degradasi. Jadi bagaimana kita mulai mencoba untuk memotong jembatan dari top manajemen ke lowest management. Semakin dekat, saya pikir informasi akan semakin cepat. Karena saya yakin bahwa kami sebagai perguruan tinggi swasta itu harus responsif. Kami tidak bisa institusional karena kami tidak dapat dana dari manapun juga. Semua dana kita usahakan sendiri. Sehingga kadangkala memang rencana strategis kami ini luas. Ya, program kami bisa tengah jalan mungkin bisa berubah dengan cepat karena kita anggap bahwa mitra-mitra pesaing kita juga bergerak lebih cepat. Makanya kita juga harus bisa lebih luas. Tapi kalau struktur kepemimpinannya kuat untuk mengubah program, kita tunggu tahun depan, rapat kerja tahun depan. Nah, itu saya pikir startnya sudah ketinggalan. Iya, betul. Jadi kami bisa lakukan pengubahan program itu dalam rapat yang kecil, yang tidak perlu dengan rapat kerja, tapi secara operasional itu bisa melakukan upaya-upaya untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di dunia pendidikan dan market. Terus terang bagi kami harus bicara market. Karena kami ini kan membiayai diri sendiri. Iya. Oleh karena itu bagi kami market itu merupakan satu hal yang wajib harus menjadi bahan diskusi di setiap level manajemen. Gitu. Pak, kalau kita bicara dari mahasiswanya, prestasi mahasiswa ada yang bisa Bapak gambarkan? Ya. Tahun 2017 itu ada 132 prestasi mahasiswa, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Contoh misalnya yang saya ingat kemarin itu kita menjadi juara umum untuk festival Drum Corps di Thailand. Festival apa, Mak? Drum Corps. Oh. Ya. Jadi kita dapat juara 1 untuk untuk kelas parade di jalan, dan juara 3 untuk untuk standing performance di gedung. Ya. Kemudian juga ada juga mahasiswa kita yang memenangkan English Debate Contest. Ya. Internasional juga. Internasional ya. Itu di Singapura. Ya. Juga kemarin mahasiswa kita berhasil menaklukkan puncak Kilimanjaro. Sebelumnya puncak tertinggi Eropa 2016 itu Mount Elbrus. Tahun ini adalah di Afrika ya, Kilimanjaro. Kilimanjaro, dan insya Allah tahun depan. Jadi mereka punya cita-cita itu adalah Summit. 7 puncak tertinggi di dunia akan mereka mereka capai. punya obsesi ke situ. Ya. Dan kita mendapat penghargaan MURI untuk pemakaian batik tertinggi di dunia. Waktu itu di Mount Elbrus, kemudian mendalang tertinggi di dunia itu di Kilimanjaro. Keren juga ya. Ya, kebetulan ada salah satu pendaki itu yang memang dia bisa mendalang. Nah, itu
juga mendapatkan apa? Rekor Mendapatkan rekor muri sebagai dalang tertinggi di dunia. Ya Mm-mm. begitu. Ya itu obsesi mahasiswa. Kita harus dukung dan bulan ini kita akan kirim untuk ke lomba vokal group Oh, iya. Showa itu Sunshine Voice ke Taiwan. Mm-mm. Itu juga kelas internasional. Kita berharap juga ini nanti bisa pulang membawa sesuatu yang bisa kita banggakan. Ini sebetulnya bukan bagaimana kejuaraan itu, tapi kita mencoba untuk bagaimana membawa keluar mahasiswa Iya. ini sebanyak mungkin. Betul. Ya. Dan menjadi menarik juga karena lulusan kita banyak yang bisa tembus program-program beasiswa luar negeri. Kemarin saya bulan Maret ke Eropa, saya bertemu dengan 16 lulusan dari UMJ. Mereka ada yang ngambil PhD, mereka ada yang ngambil master. Kita kumpul, ada yang dari Spanyol, ada yang dari UK, mereka kumpul, dari Turki mereka kumpul, dari Prancis ya. Jadi memang ini satu hal yang membanggakan. Bagi kami kalau keluar negeri bertemu dengan alumni itu jauh lebih penting dibanding yang lain. Iya, betul. Karena ini satu support bagi kami untuk lebih bisa bekerja lebih bagus lagi. Karena alumni itu pasti akan cerita kampusnya. Bagaimana dia mendapatkan treatment dari dekannya, bagaimana dia mendapatkan treatment pelayanan dari kampusnya. Nah, bagi kami ini pengalaman yang sangat berharga. Nah, masa-masa kita itu juga kita kirim juga untuk kuliah kerja nyata, bukan cuman di Jawa. Kita kirim mereka ke Filipina, ke Davao. Tapi kemarin konflik baru nggak sampai 3 minggu kita bawa pulang. Karena di Sulu ada konflik. Kemudian kita kirim ke Thailand Selatan, ke daerah Naratiwat, Patani itu. Kemudian juga ke Tawau, Sabah, Malaysia. Ya. Kita mendirikan sekolah kebangsaan di situ. Kemudian ada konsep kuliah kerja nyata daerah 3T, daerah yang terjauh, terdepan, dan tertinggal. Kemarin untuk yang sebatik, jadi di sebatik itu kita tahun ketiga ini. Jadi kalau kita lihat dari atas itu, yang bagian gelap itu Indonesia. Oh, iya. Bagian terang itu Malaysia punya. Nah, disitulah terjadi transaksi transnasional tentang narkoba dari situ. Makanya banyak melibatkan remaja setempat. Oleh karena itu kita ke sana untuk memberikan penyadaran. Dan alhamdulillah ini sudah tahun ketiga. Kita juga ke Sorong, ke Kokoda, ke suku Kokoda, ya. Insya Allah ini juga tahun ketiga. Kemudian dengan masing-masing permasalahan yang spesifik. Kalau di sebatik itu adalah masalah rasa kebangsaan. Di Tawau Malaysia, Sabah itu pendidikan. Kemudian di Filipina, Davao itu masalah kebangsaan juga. Di sana ada 11.000 anak turun Indonesia yang stateless, yang tidak punya kewarganegaraan. 11.000. Dan mereka berada pada strata sosial yang cukup bagus karena mereka punya semacam kekuatan di ekonomi. Banyak yang berhasil punya toko, punya restoran dan sebagainya. Tapi mereka stateless. Sehingga kita ke sana, kita coba hubungkan bagaimana agar supaya mereka bisa diakui sebagai warga negara ya manapun lah. Apakah Filipina, apakah Indonesia. Tapi kalau melihat potensi ekonominya, itu Filipina itu seperti melepas tapi pegang buntutnya. Karena Davao itu memang campur ya. Kemudian di Kokoda itu adalah kita menomadenkan ya. Suku yang nomaden kita, karena nomaden itu dia buka hutan, bakar hutan dan sebagainya, maka kita latih mereka itu untuk kita taruh yang menetap, ya stay di satu tempat di hutan yang oleh Muhammadiyah disiapkan lahannya,
Kemudian kita bina di situ. Itu ada lebih dari 600 orang. Banyak. Nah, dari setiap tahun kita kirim. Ya, mereka mengajar pertanian, mengajar bagaimana kemudian sanitasi, kemudian kebersihan kehidupan, kesehatan kesehatan persalinan juga kita kirim dokter ke sana, mahasiswa kedokteran. Kita juga ke NTB, itu ke kaki gunung di NTB itu saya lupa. Di Rinjani ya Rinjani. Di sana ada sembalun lawang, sembalun sajang, ada sembalun bumbung. Mereka ini mengalami proses akulturasi yang bergeser dari pertanian ke arah pariwisata. Sekarang kan oleh pemerintah itu Rinjani kan diekspos mati-matian. Nah itu tadi shock culture, mereka nggak siap. Sehingga banyak petani itu yang menjual sawahnya untuk dijadikan cottage dan sebagainya. Tapi mereka hanya nggak dapat apa-apa. Nah ini yang kemudian kita dampingi untuk meningkatkan produksi pertanian. Kelompok berikutnya kita kirim ke Sambirampas dan Amanuba di NTT, Nusa Tenggara Timur. Ini khusus untuk gawat kekeringan. Kita tahu dulu di sana ada cendana, hutan cendana. Itu yang menyebabkan kenapa mereka dapat sumber air yang cukup banyak. Tapi kita tahu setelah reformasi semua dijarah habis. Nah sekarang begitu gundul. Sehingga mereka itu hanya mendapatkan hujan 1 tahun itu cuma 3 bulan. Dan tidak merata, bayangin, sehingga kekeringan di mana-mana. Nah di situ kita punya program penghijauan. Ya. Dan KKN kita yang 3T ini memang spesifik ya, 2 bulan. Ya. Dan nanti akan diganti oleh kelompok baru. Nah, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi dan mahasiswa juga merasa lebih bisa mampu berbuat sesuatu di sana, sehingga mereka pulang itu kemudian mereka membuat pameran seperti yang Kokoda itu membuat pameran di kampus maupun di Purna Budaya itu di sana cukup bagus ya. Artinya memang ini harus kita ekspos bahwa ternyata masih ada yang warga Indonesia yang sudah zaman sekarang itu yang tidak tahu bagaimana cara memakai baju. Kan kasihan sekali. Nah, ini kita coba begitu pelan-pelan. Itu beberapa prestasi yang diantaranya sudah didapatkan dari mahasiswa dan cukup membanggakan. Artinya mahasiswa juga bisa bisa mengimbangi lah program dari universitas untuk meningkatkan atmosfer akademik. Kita juga punya KKN internasional juga dengan Singapura. Orang kaget ada apa yang kurang dengan Singapura, begitu. Dengan Singapura Politeknik. Ternyata Singapura itu punya masalah sanitasi. Water cycle. Mereka serba modern, tapi kemudian mereka akan melihat nilai-nilai kemodernan mereka itu menyingkirkan satu adalah humanistik, nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga mereka nggak mau tahu, yang penting saya bisa beli rumah di situ dan sebagainya, limbah mereka nggak mau tahu, pokoknya ini tanah saya. Nah ternyata memang itu menarik. Kemudian juga mereka dari Singapura kita taruh di beberapa desa di sini yang punya home industry. Karena mereka politeknik, mereka akhirnya bisa merekayasa alat, contoh misalnya alat pengasah batu ake, alat pemeras itu kedelai untuk membuat tahu, kemudian alat untuk mencampur warna itu untuk home industry batik, home industry tahu, kemudian bakpia dan sebagainya. Menariknya mereka punya simulasi bagaimana mencampur warna sehingga akan timbul warna yang spesifik yang sama sekali belum pernah ada di batik, sehingga muncul nuansa warna yang lebih spesifik, yang lebih cocok dengan mungkin dengan orang-orang luar negeri. Nah ini menarik di situ. Mereka di sini 2 minggu, kemudian kita ke sana juga 2 minggu. Nah hasilnya itu kita pamerkan, kita diskusi, ada display, mereka diskusi dalam bahasa Inggris. Nah inilah kemudian yang menyebabkan mereka itu senang sekali.
Ya, senang sekali mendapatkan wawasan baru. Artinya ada satu alih teknologi tingkat pedesaan yang bisa didapatkan dari teman-teman di sini. Yang menarik. Kemudian juga teman-teman Singapura itu bisa lebih tahu bagaimana menjadi manusia yang berbudaya. Ini menarik juga. Iya. Jadi biasanya mereka kalau pulang nangis semua. Begitu, Pak. Karena di sini mereka itu dilatih, ya kita kan tahu kalau di sini kan nilai-nilai kemanusiaan Iya, begitu betul. tinggi. Diantar jam 10 belum pulang dari balai desa dijemput. Kalau di Singapura mana ada gitu, nggak ada, mau pulang silakan, enggak juga silakan deh gitu. Nah nilai-nilai kayak gini nih yang mereka nggak dapatkan Iya, betul, di Singapura. betul. Sehingga mereka waktu kembali ke Singapura, teman-teman Singapura ini biasanya nangis dengan dengan Menarik ya. apa? Dengan masyarakat dusun itu. Heeh. Dan mereka senang sekali kan, masyarakat dusun kalau masak itu mereka dianterin, Dianter. dikasih kue, kan nggak ada itu di Iya. Singapura, semua harus beli. Di sini ini mereka mendapatkan pelajaran nilai-nilai kemanusiaan yang lebih baik ya, humanistik yang mereka nggak dapatkan. Teman-teman kita di Jogja bisa mendapatkan bagaimana proses rekayasa teknologi itu bisa berjalan dengan baik dengan langsung dia melihat akar masalah yang ada di pedesaan. Dan ini salah satu juga pengalaman yang maka KKN itu kita ganti menjadi namanya Learning Express, belajar secara kilat, Belajar kilat. dua minggu, tapi efeknya bukan main. Iya. Sehingga mereka minta terus, ini kita teruskan Pak, kita teruskan tiap tahun dengan jumlah mahasiswa yang semakin banyak. Nah, itulah kita berharap mahasiswa akhirnya juga bisa terbiasa bertemu dengan orang asing, mereka bercakap-cakap dalam bahasa Inggris Iya, maupun betul. China. Jadi UMY ini merupakan termasuk pemula yang mengadakan kursus bahasa Mandarin. Oh iya. Ya, kita sudah mulai tahun 2003. Sehingga UMY ini bukan lagi kampus yang wah ini kan Muhammadiyah nih, ini kampus Islam nih, pasti Iya. begini. Enggak, Iya, kita iya. semua terbuka. Ya. Semua terbuka, bahkan bahasa Mandarin kita ada, bahasa Perancis, bahkan warung Perancis kita itu terbaik se-Indonesia. Warung Prancis. Ya, Oh, ada warung Prancis. kita ada warung Perancis, ada American Corner, Oh, nama kayak komunitas ya, Pak komunitas, ya? Oh, tapi iya, kita iya, kasih iya. ruangan, disupport oleh kedubes Perancis ya. Itu pokoknya bicara tentang teknologi, sains dan sebagainya. Iya. Bahkan kadang-kadang mereka share beasiswa. Kita setiap tahun juga mengadakan culinary festival ya, terutama mengajari bagaimana membuat makanan-makanan Perancis itu ya. Dan mereka datangkan bule ke sini untuk belajar masak bersama. Nah, kita lihatnya ternyata mereka ternyata Islam enggak ini ya. Iya. Bahkan yang mahasiswa Korea itu yang dua itu kalau Jumatan ikut Jumatan, walaupun dia cuma dengerin aja, ya dengerin. Nanti mereka sholat, Oh, dia nggak sholat. Dan yang satu sudah bisa bahasa Jawa. Oh iya. Nah, mereka melihat ternyata memang ada kemiripan bangsa Timur. Nah, dari akulturasi budaya itu, dari kursus bahasa Mandarin, kita berhubungan dengan China daratan, dengan mainland, dengan Taiwan, lewat kebudayaan, lewat misi pendidikan, itu kita nggak bicara politik. Kita nggak bicara agitasi politik. Semuanya berjalan dengan baik, sehingga kita juga punya International Culiner and Cultural Festival. Ini tahun ketiga, ya, tahun ketiga. Dan pengikutnya bukan orang. Dari situ mereka bisa mencampur jadi satu. Ini hal yang memang agar supaya shock culture jangan terjadi. Iya, betul. Oke. Pak, kalau kita bicara peran Pak Gun sendiri nih, Pak Gun sebagai seorang akademisi ya Pak ya, mungkin ada capaian membanggakan yang pernah Pak Gun raih Pak, terutama dalam memajukan Muhammadiyah Yogyakarta ini dan untuk masyarakat mungkin. Ya, kita berharap agar kampus ini juga bisa punya arti yang besar buat masyarakat. Makanya kita punya juga lembaga penanggulangan bencana. Oh, ada juga Ya. Jadi waktu Merapi erupsi 2010 itu kampus terlama yang
tetap menempatkan mahasiswanya di puncak Merapi itu cuma UMY. Hmm. Jadi 2010 programnya baru selesai 2014. Kita 4 tahun di situ. 4 tahun. Mulai dari pendampingan, kemudian mulai dari recovery, dan kampus kita ini menjadi tempat ngungsi. Waktu itu ada hampir 3.000 warga yang kita angkut dari atas ke bawah. Di sini hampir 2 bulan, ya. Tanpa kita minta sumbangan, orang-orang sudah datang aja bawa makanan, bawa minuman, bawa susu dan sebagainya. Kita nggak minta. Nah, lembaga penanganan bencana ini akhirnya kita kuatkan, ya, sehingga di setiap kali kebencanaan itu kita selalu kirim mahasiswa. Oleh karena itu pengalaman dari itu kita punya summer school namanya, Oh iya, iya. disaster management summer school. Jadi manajemen bencana itu kita punya berapa ya Mbak? Ada 9 summer school. Pertama adalah summer school untuk apa? Untuk tropical medicine, summer school untuk dentist, ya. Kemudian summer school untuk nursing camp, summer school untuk kepertanian, kemudian summer school untuk ekonomi syariah, summer school untuk kebencanaan, kemudian satu lagi itu summer school untuk resolusi konflik dan perdamaian. Kita bekerjasama dengan lembaga miliknya Mahathir. Dulu namanya Perdana Global Peace School. Nah, sekolah itu kita namakan Mahathir Global Peace School, MGPS. Sudah kelima, setahun di UMY, setahun di Malaysia. Kalau di Malaysia itu tidak di kampus, tapi di Kementerian Pertahanan. Nah, ini memang menarik karena Muhammadiyah juga bicara tentang masalah-masalah perdamaian. Makanya sekolah resolusi konflik ini menarik. Kita juga punya namanya JK School of Government, Yusuf Kala School of Government. Jadi kita mencoba mengelaborasi bukan ilmu, tapi praktek-praktek kenegaraan yang sudah dilakukan oleh Pak Yusuf Kala. Dan Pak JK selalu menjadi dosen tamu di sini. Ya. Kita juga punya Syafi'i Ma'arif, political thought and humanity. Jadi konsep-konsep Syafi'i Ma'arif tentang kemanusiaan, budaya, moral itu memang harus dilembagakan. Artinya kalau tidak kita lembagakan, nanti Pak Syafi'i sudah berlalu masanya, ide-ide kemanusiaan, kebangsaan, dan kesamarataan itu akan hilang. Makanya kita perlu lembagakan agar menjadi sebuah sekolah. Nah, sekolah-sekolah inilah yang kemudian juga ikut mendorong trust teman-teman dari luar negeri itu suka datang ke Indonesia. Dan kita berharap dengan sekolah-sekolah perdamaian, sekolah-sekolah persamaan hak dan kemanusiaan itu kita mulai ternyata Islam tidak seperti apa yang diterima di mass media barat itu. Tapi memang betul-betul kita juga concern terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kesamarataan hak. Itu. Ya. Pak, kalau Pak Gun ini dalam berkarir maupun dalam kehidupan, ada seseorang atau sesuatu yang menjadi inspirator Bapak nggak sih Pak? Inspirator ya. Kalau banyak lah. Saya paling banyak punya guru. Orang yang hebat pasti akan saya tiru. Di samping bapak saya juga saya punya banyak. Ya. Ada misalnya Nabi Muhammad. Yeah. Itu selalu menginspirasi kami. Artinya bagaimana, terutama dalam hal itu tadi, mengubah culture. Dia seorang bisa mengubah culture, mengubah kultur yang kejam, yang biadab menjadi sebuah kultur yang punya budaya yang saling mengasihi. Ini kan hebat. Jadi kenapa tidak heran kalau dia menjadi orang yang nomor 1 dari 100 tokoh yang diakui dunia. Iya, betul. Kalau dia bisa mengubah sebuah peradaban yang terbelakang menjadi peradaban yang tertata dengan baik. Iya, betul. Pak, ke depan Bapak masih ada obsesi ke depan yang belum tercapai apa nih Pak? Kita punya cita-cita bahwa
kampus ini juga dikembangkan dari sumber-sumber bisnis yang cukup kuat ya. Artinya memang kita berharap nanti akan ada support dana untuk teman-teman yang kurang mampu, dan itu berasal dari aktivitas bisnis yang kita laksanakan. Ya, kita tahulah banyak lembaga dunia ini yang sudah seperti itu. Artinya dia menyumbangkan sebagian keuntungannya untuk beasiswa. Nah, tentunya ini mimpi besar, tapi kalau nggak dimulai ya, saya pikir ya nggak akan pernah terjadi. Itu yang kita inginkan, sehingga UMY bukan cuma sekedar hadir sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi, tapi bagaimana secara nyata UMY ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut termotivasi masuk ke dalam aktivitas akademik. Artinya angka keikutsertaan di dalam dunia pendidikan itu bisa semakin tinggi. Itu yang saya harapkan, bahwa suatu saat harus terjadi itu ya, bagaimana perusahaan ini mengisikan sekian persen untuk menolong teman-teman kita yang bagus-bagus. Kita juga punya program beasiswa untuk dokter Muhammadiyah, itu dari panti asuhan. Ternyata saudara kita dari panti asuhan itu pintar-pintar, tapi karena ekonomi nggak mampu. Nah, kita angkat 5 dokter Muhammadiyah namanya. Ini gratis. Kita tahu bahwa satu orang dokter itu menghabiskan 600 sampai 700 juta. Tapi kita support, dan sekarang kita sudah punya 21 calon dokter Muhammadiyah, yang 3 sudah selesai kemarin bulan Desember dan akan segera kita tempatkan di Ambon. Kita punya kerjasama dengan Layismu, itu kita punya klinik apung Muhammadiyah ya. Itu nanti dia akan menyusuri kota Ambon sampai ke perairan, masuk ke Saparua sampai ke dalam itu. Nah, kita butuhkan dokter Muhammadiyah inilah yang kita akan coba untuk kita taruh di sana, dan sekarang sudah berangkat didampingi oleh dokter senior. Maka setiap minggu kita ganti. Nah, ternyata klinik apung ini memang diharapkan oleh masyarakat, sehingga mereka itu menyambut klinik apung Muhammadiyah ini seperti kedatangan pahlawan gitu, ditepukin di pinggir sungai itu mereka pada ini. Nah, sudah jalan 4 bulan, kita punya pikiran ternyata juga kita juga harus mendirikan sekolah apung juga. Sehingga mengapa kita ingin kerjasama dengan Mendikbud untuk memulai program, insya Allah Juli lah. Itu kita punya program untuk sekolah apung Muhammadiyah di perairan Ambon itu. Kita juga barusan membuka sekolah Muhammadiyah di Taiwan. Nih, itu adalah teman-teman TKI itu lulusan SMP, lulusan SD, lulusan SMA. Tapi dia bisa bersih itu bergaji antara 14 sampai 20 juta per bulan. Mereka jadi operator mesin. Ternyata cukup membanggakan. Teman-teman TKI kita ini kan mudah belajar. Dilatih sebentar langsung dia nguasain. Nah, tapi kan mereka kontraknya itu aturannya kan cuma tiap 3 tahun. Harus off lagi. Nanti kalau mau on lagi harus pulang dulu ke Indonesia. Nah, mereka bawa uang segitu banyak. Nah, maka sekolah Muhammadiyah ini samping nanti kejar paket A, B, C, juga sekolah bisnis, sekolah kewirausahaan. Sehingga uang itu tidak dihambur-hamburkan, tapi betul-betul ditempatkan pada satu proses yang cukup menguntungkan begitu. Nah, ini baru berjalan 2 bulan ini. Nanti kita akan evaluasi dan sambutannya luar biasa. Untuk angkatan pertama itu ada 56 dan sekarang sudah daftar lagi buka baru. Untuk Taiwan Selatan itu sudah yang daftar lebih dari 60.
insya Allah Agustus Dubes Indonesia di Korea juga minta. Mereka juga minta agar supaya dibina sekolah kewirausahaan seperti Taiwan. Nah, insya Allah Agustus kita juga akan rilis sekolah Muhammadiyah di Korea. Nah, itu yang saya pikir obsesi bagaimana perguruan tinggi Muhammadiyah itu bisa membuktikan bahwa keberadaan Muhammadiyah itu memberikan bukti bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Itu aja. Saya pikir semua Islam pasti bicara humanitas. Iya, betul. Ada kurban, ada zakat, ada sedekah, infak, ada zakat fitrah. Itu kan bicara tentang humanitas, Iya. tentang kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan. Dan memang ini yang belum tersosialisasikan secara luas ke dunia barat. Sehingga mereka ada misperception terhadap Islam. Iya, betul. Betul. Oke. Pak Gun. Baik, satu pertanyaan terakhir, Pak. Yap. Pak Gun ini mengawali karir sampai akhirnya bisa berada di pucuk pimpinan, itu bisa cerita, Pak, apa sih kunci sukses Bapak atau filosofi yang Bapak bawa dalam hidup Bapak? Di UMY ini kan bukan di UMY tapi di Muhammadiyah. Siapa yang usul biasanya itu yang ngerjain gitu kan. Maka ya kuncinya ya ada aja lah, mau kerja keras. Kerja keras ya, Pak. Ya? Jadi mau mau mengerjakan apa yang dia usulkan. Dan alhamdulillah memang lebih banyak cocoknya dengan teman-teman ya. Jadi begitu didaulat, ya udahlah maju ya, ayo udah maju aja nggak apa-apa. Artinya saya pikir siapapun yang jadi pucuk pimpinan itu saya inginkan ada sistem. Nah sekarang saya sedang mengusahakan sistem itu. Jadi tidak terlalu bergantung kepada figur pucuk pimpinan, tapi karena sistem itu berjalan dengan baik, maka siapapun yang di atas itu prosesnya akan berjalan dengan standar yang baku begitu. Oke, baik Pak Gun. Terima kasih banyak Ya, untuk sama-sama. waktunya. Baik, demikian perbincangan kami dengan Bapak Dr. Insinyur Gunawan Budianto MP. Untuk selanjutnya bisa dilihat di majalah Men's Obsession edisi Mei 2018 atau kunjungi website kami di www.mensobsession.com. Saya dengan Suci Yulianita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.